Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian hari ini? Ya, puji Tuhan baik semua ya. Nah, jadi di sini kita akan masuk pada pertemuan yang kedua. Sebelum kita memulai dengan kegiatan belajar mengajar kita, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Ya, baik. Silakan salah satu pimpin dalam doa. Ya, kamu silakan. Ya, terima kasih ya. Jadi baik, materi kita pada pertemuan yang kedua ini tentang kebutuhan dan keinginan. Jadi baik, di sini ada yang tahu arti dari kebutuhan? Ya, jadi kebutuhan itu merupakan semua bentuk barang dan jasa yang kita butuhkan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa jenis kebutuhan, yaitu yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitasnya, yang kedua, kebutuhan berdasarkan waktunya, yang ketiga, kebutuhan berdasarkan sifatnya, dan yang terakhir, kebutuhan berdasarkan subjeknya. Nah, di sini kita masuk pada yang pertama itu kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Nah, di dalam kebutuhan berdasarkan intensitasnya ada terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, di sini kebutuhan primer itu merupakan suatu kebutuhan manusia yang mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu, contohnya seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Yang kedua itu kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder di sini artinya suatu kebutuhan yang sifatnya sebagai pelengkap setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dan yang terakhir itu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang identik dengan pemenuhan barang yang mewah, tujuannya untuk memenuhi kesenangan pribadi. Yang berikut kita masuk pada kebutuhan berdasarkan sifatnya. Nah, di sini kebutuhan berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Di sini kebutuhan jasmani itu merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan fisik manusia. Contohnya adalah makanan, minuman, pakaian, dan olahraga. Sedangkan kebutuhan rohani itu merupakan kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya penghargaan, prestasi, hiburan, dan kegiatan keagamaan. Kita masuk pada poin yang berikut itu kebutuhan berdasarkan waktunya. Nah, di sini terbagi menjadi 3, yaitu kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang, dan kebutuhan yang tidak terduga. Nah, kebutuhan sekarang itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga, seperti makan di saat lapar atau obat-obatan pada saat sakit. Kebutuhan yang akan datang atau kebutuhan masa depan yaitu pemenuhan kebutuhan yang dapat ditunda untuk waktu yang akan datang, misalnya tabungan hari tua, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan tak terduga itu adalah suatu kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba atau di luar rencana dan harus segera terpenuhi. Contohnya itu adalah saat kita sakit, maka harus segera mendapatkan penanganan khusus, misalnya dirawat dan diberi obat. Nah, kita masuk pada poin yang berikut, yaitu kebutuhan berdasarkan subjeknya. Nah, di sini terbagi menjadi 2, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kualitatif. Nah, kebutuhan individual itu adalah kebutuhan sendiri atau perseorangan, sedangkan kebutuhan kualitatif itu kebutuhan kelompok. Nah, kita masuk pada yang berikutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan yaitu tingkat kepuasan, pekerjaan, kepercayaan, pendapatan, umur, dan alam. Jadi baik, pada poin yang terakhir itu kita masuk pada pengertian keinginan. Nah, di sini ada yang tahu apa itu keinginan? Nah, jadi baik, keinginan itu adalah segala
kebutuhan berlebih terhadap sesuatu yang dianggap kurang. Pada dasarnya, keinginan tidak bersifat mengikat dan kita tidak punya keharusan untuk segera memenuhinya. Jadi baik, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah kebutuhan didefinisikan sebagai sesuatu yang harus Anda miliki dalam hidup, sementara itu keinginan didefinisikan sebagai sesuatu yang diharapkan untuk Anda miliki. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk perhatian daripada adik-adik semua. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, Ibu minta salah satu pimpin kita dalam doa. Ya baik, silakan adik. Oke baik, terima kasih atas partisipasi dari adik-adik. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.